Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di channel belajar. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal organisasi ekonomi regional dan organisasi ekonomi global. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik, kita akan lanjut mempelajari tentang bagaimana mengenal organisasi ekonomi regional dan global. Nah, kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ekonomi suatu negara tidak dapat hidup sendiri ya. Suatu negara itu tidak dapat hidup sendirian karena suatu negara itu tetap membutuhkan bantuan dari negara lain. Tidak 100% suatu negara bisa menghasilkan kebutuhan rakyat di negara tersebut sendiri. Pasti ada beberapa barang yang bisa dihasilkan oleh negara lain sehingga kita bisa membeli dari negara lain seperti itu. Nah, untuk mempermudah hubungan negara-negara tersebut, akhirnya dibuat berbagai organisasi agar hubungan ekonomi dapat terbangun dengan baik dan terorganisir. Nah, yang pertama adalah organisasi ekonomi regional ya. Di wilayah regional atau negara-negara yang berada di suatu kawasan, di satu kawasan misalnya Asia ya, ada 6 organisasi yang perlu kalian tahu. Di antara 6 itu Indonesia juga termasuk sebagai anggota di dalamnya. Yang pertama adalah SAARC atau kepanjangannya adalah South Asian Association for Regional Cooperation. Nah, SAARC ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka ya, Bangladesh. Ini oleh negara Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. Nah, ini pendiri-pendirinya, yaitu Pakistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. SAARC ini bermarkas besar di Kathmandu, Nepal. Berdirinya SAARC dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Ya, saling mengerti, saling percaya. Nah, tujuan dari SAARC ini adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi SAARC adalah ketika mereka menerapkan Salt Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Selatan. Selain memiliki anggota tetap, SAARC juga mempunyai 9 negara pengamat ya, yaitu Amerika Serikat, Australia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Mauritius, Myanmar, Tiongkok, dan Uni Eropa. Berikutnya tentunya kalian juga tidak asing dengan organisasi ini, yaitu MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada tanggal 1 Juli 1955 ada sebuah pertemuan di Messina, Italia yang menunjuk Paul Henry Spaak, yaitu Menteri Luar Negeri Belgia, sebagai ketua komite yang harus menyusun laporan tentang kemungkinan kerjasama ke semua bidang ekonomi. Nah, laporan komite Spaak ini berisi 2 rancangan ya yang mengintegrasi Eropa, yaitu membentuk European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa, dan kedua membentuk European Atomic Energy Community atau Euratom atau Badan Tenaga Atom Eropa. Rancangan Spaak ini ya, rancangan Paul Henry Spaak ini ya. Rancangan Spaak itu akhirnya disetujui pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ya. Dan kedua perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1958. Pertemuan di Roma menghasilkan Traktat Roma yang meresmikan berdirinya MEE. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh keberhasilan European Coal and Steel Community atau ECSC
dalam mendorong negara-negara seperti Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat membentuk pasar bersama yang mencakup sektor ekonomi, ya. Dengan demikian terdapat 3 organisasi di Eropa, yaitu ECSC, kemudian EEC atau MEE, dan Euratom atau EAEC. MEE ini adapun karena hari ini kita bahas MEE ini menegaskan tujuannya waktu pembentukan ini, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, menghapus bea masuk dan pembatasan ekspor-impor antara negara-negara anggota. Kemudian memberikan bantuan dana kepada negara-negara yang masih rendah pendapatan ekonominya. Kemudian meningkatkan tarif yang tinggi dan membatasi secara ketat barang-barang masuk yang bukan dari negara-negara anggota. Kemudian meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE untuk mewujudkan tujuannya. MEE membentuk pasar bersama Eropa atau Common Market, kemudian membentuk juga keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Dan pada akhirnya MEE bergabung dengan ECSC dan Euratom menjadi Uni Eropa melalui perjanjian Merger Treaty yang ditandatangani di Brussel pada tanggal 8 April 1965, ya. Nah, kemudian ada organisasi ekonomi berikutnya yang regional, yaitu AFTA. AFTA ini kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area, ya. Nah, di sini Indonesia berperan kuat. AFTA dibentuk saat konferensi tingkat tinggi atau KTT pada saat KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN yang membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional yang menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia, ya. AFTA awalnya hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kemudian pada perkembangannya anggota ASEAN lainnya bergabung, ya. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997, Kamboja bergabung pada tahun 1999, ya. Hal ini menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya, ya. AFTA ini memiliki tujuan yaitu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN ini memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Kemudian, ini maksudnya foreign direct investment itu adalah investasi luar negeri, ya. Kemudian, meningkatkan perdagangan antar kerjasama anggota ASEAN, intra-ASEAN trade, ya. Nah, seperti itu. Ini adalah menteri-menteri ekonomi ASEAN, ya. Kemudian organisasi ekonomi berikutnya yang regional adalah NAFTA. NAFTA ini memiliki kepanjangan North American Free Trade Agreement, ya. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994, ya. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara, yakni Amerika Serikat dan Kanada. Berdirinya NAFTA ini dilatar belakangi oleh American Summit di Chili, ya, pada April 1998 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, dan hingga cyberspace, ya. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada ini menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut.
Maka pada September 1998, Meksiko pun ikut menandatangani. Baik, Ibu akan lanjutkan ya. Tadi terakhir pembahasan kita adalah NAFTA ya. Maaf. NAFTA. Yang terakhir pembahasan kita adalah NAFTA ya. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada ini menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Maka pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding atau MOU yang meresmikan masuknya Meksiko di dalam NAFTA. NAFTA ini memiliki tujuan antara lain yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua, menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peluang investasi. Dan yang keempat adalah menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Ya, itu adalah NAFTA. Organisasi ekonomi regional berikutnya adalah CAFTA atau CAFTA atau kepanjangannya adalah Central American Free Trade Agreement ya. CAFTA ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang disetujui oleh Amerika Serikat beserta negara-negara Amerika Serikat seperti Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua dalam kurun waktu 2003 sampai 2004. Keberadaan CAFTA ini menjadi wadah dari Caribbean Basin Initiative yang berisi tentang aturan biaya ekspor dan kuota impor antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Tengah ya. Tujuan dibentuknya CAFTA ini adalah mewujudkan kemajuan perdagangan antar negara anggotanya. Keberadaan CAFTA memiliki beberapa ketentuan yaitu perdagangan jasa lintas batas, kemudian jasa keuangan, investasi, akses pasar, dan pertanian. Ya. Berikutnya organisasi ekonomi regional berikutnya yaitu APEC. APEC kepanjangan dari Asian Pacific Economic Corporation ya. APEC ini didirikan pada tahun 1989 oleh beberapa negara kawasan Asia dan Pasifik ya. Tujuan didirikan APEC ini adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara Asia Pasifik. APEC memiliki prinsip dalam menjalankan kegiatan organisasi antara lain adalah konsensus, yaitu keputusan APEC harus bermanfaat dan disepakati semua anggota. Kemudian voluntary and non-binding, atau kesepakatan secara sukarela. Kemudian concerted and unilateralisme, yaitu keputusan dilakukan bersama-sama, dan diferensiasi time frame, yaitu liberal negara ekonomi anggota. Keberadaan APEC ini secara nyata berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik ya. Negara-negara anggota APEC bisa kita lihat di sini, yaitu berkontribusi terhadap 53% GDP atau Gross Domestic Product dunia serta 44% volume perdagangan dunia ya. APEC hingga kini beranggotakan 21 negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, ini ada Rusia, Cina, Korea, Jepang, Chinese Taipei, kemudian Hong Kong, Cina, Filipina, Brunei Darussalam, Papua New Guinea, Kanada, United States, Meksiko, Peru, Chili, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Australia, dan New Zealand, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Beberapa organisasi regional ini berpengaruh pada perekonomian Indonesia seperti AFTA dan APEC. Dengan adanya AFTA, Indonesia diuntungkan karena bisa menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta mendorong pelaku usaha Indonesia untuk bersaing dagang dengan pelaku usaha negara lain ya.
Selain AFTA, APEC juga berpengaruh dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, neraca perdagangan Indonesia kepada seluruh anggota APEC mencapai 289,3 miliar US dollar atau 75% dari total perdagangan Indonesia hingga tahun 2011. Ya, seperti ini. Kemudian ada Organisasi Ekonomi Global, ya. Di sini ada GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. GATT ini merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, ya. Dan mulai efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT ini adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral, ya. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. GATT dalam menjalankan fungsinya menerapkan beberapa prinsip, yang antara lain adalah most favored nation, kemudian national treatment, larangan restriksi kuantitatif, kemudian perlindungan melalui tarif, resiprositas, kemudian perlakuan khusus bagi negara berkembang, dan transparansi. Lalu pada sidang terakhir GATT di Marrakesh, Maroko, bulan April 1994, disahkan bahwa GATT diakhiri dan berganti dengan WTO atau World Trade Organization. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia terlibat dalam organisasi ini? Jawabannya, Indonesia terlibat, ya, bergabung pada tahun 1950. Masuknya Indonesia ke GATT membuat kebijakan ekonomi Indonesia banyak menyesuaikan dengan kebijakan GATT. Begitu juga ketika GATT berubah menjadi WTO. Nah, setelah GATT berubah menjadi WTO, sekarang kita bahas WTO, ya. WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, menggantikan GATT, ya. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral, ya. Sehingga selain itu untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT ini mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nah, tujuan daripada WTO adalah mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Yang kedua, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang ketiga, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Anggota WTO sampai dengan tahun 2017 ini berjumlah 164 negara anggota dan memiliki 22 negara pengamat, ya. Kemudian yang terakhir adalah OPEC. Ini tidak asing lagi, ya, Organization of Petroleum Exporting Countries, ya. OPEC ini didirikan September 1960 di Baghdad, Irak, oleh 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Tujuan utama OPEC adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di negara-negara anggota, serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar terdapat suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Nah, untuk memasuki keanggotaan OPEC ini nggak sembarangan, ya. Tapi ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari minimal 75% negara anggota, termasuk 5 negara pendiri OPEC.
Ya, jumlah negara anggota OPEC ini hingga tahun 2016 adalah ada 14 negara yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 jumlah negara anggota OPEC ini hingga tahun 2016 adalah 14 negara yang terdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan ya. Keberadaan organisasi ekonomi global banyak memberikan pengaruh kemajuan bagi ekonomi Indonesia. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan keluar pada tahun 2008. Keluarnya Indonesia disebabkan karena tidak mampu memenuhi kuota ekspor seiring dengan peningkatan kebutuhan migas dalam negeri. Pada Januari 2016, Indonesia bergabung kembali, tetapi keanggotaannya dibekukan akibat menolak untuk memotong produksi minyak sebesar 5%. Kesimpulannya, organisasi ekonomi internasional tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antar negara. Hubungan antar negara ini perlu dijaga agar kedepannya semua negara dapat mencapai tujuan ekonomi yang bebas dan bermanfaat bagi masyarakat setiap negara. Nah, demikian pembahasan tentang organisasi ekonomi dunia, baik global maupun regional ya. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe serta share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.